Halo semuanya, hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang kayaknya sih udah nggak asing lagi buat kita. Sesuatu yang sering banget dianggap wajar, padahal sebenarnya ini tuh racun yang pelan-pelan ngerusak demokrasi kita. Politik uang. Dan dia tuh datangnya pinter banget, pakai banyak nama samaran biar kedengaran jinak dan gak bahaya. Nah, familiar kan sama kalimat ini? Pasti sering dengar lah ya. Ini salah satu kedok yang paling umum. Cara yang jenius buat ngebungkus transaksi ilegal jadi seolah-olah cuma penggantian ongkos biasa. Dan tanpa sadar, ya kita jadi lengah. Atau mungkin yang ini, uang rokok. Kedengarannya lebih santai, lebih akrab gitu ya. Tapi tujuannya ya sama aja, buat ngecilin skala perbuatannya. Seolah-olah ini tuh cuma traktiran iseng antar temen, bukan sogokan serius. Dan ini dia nih, level manipulasi paling puncaknya. Mengubah sogokan jadi berkah yang rasanya sayang banget buat ditolak. Tapi kita harus sadar, ini bukan hadiah. Ini adalah alat buat ngerusak fondasi demokrasi kita. Oke, sekarang yuk kita bongkar cara kerjanya. Disinilah letak ironi terbesarnya. Banyak banget orang yang terima uangnya, 5 tahun kemudian malah ngeluhin janganan yang rusak, fasilitas sekolah yang kurang, atau layanan kesehatan yang jelek. Kayak ada hubungan yang putus gitu loh antara aksi nerima hadiah sesaat sama konsekuensi dapat pemimpin yang korup. Nah, mari kita telusuri kenapa ini bisa terjadi. Oke, hal pertama yang perlu kita luruskan adalah pemahaman kita soal politik uang itu seringkali terlalu sempit. Ini tuh bukan cuma soal duit tunai yang diselipin di amplop, jauh lebih luas dari itu. Kalau menurut undang-undang pemilu kita, ada frasa kunci yang sering kita lupain. Materi lainnya. Nah, ini artinya politik uang itu mencakup segala bentuk transaksi yang tujuannya ya buat beli suara, mau itu terang-terangan atau terselubung. Jadi yang terjadi itu sebenarnya bukan proses demokrasi, tapi ini adalah sebuah sistem feodal versi modern yang kita kenal sebagai hubungan patron-klien. Gampangnya gini, politisi itu jadi patron yang ngasih kebaikan sesaat, dan kita, para warga, diposisikan sebagai klien yang diharapkan ngebales kebaikan itu pakai suara dan loyalitas. Nah, setelah kita paham definisinya, ternyata luas banget. Yuk kita kenali 5 bentuk spesifiknya yang sering banget menyamar di sekitar kita. Yang pertama tentu saja yang paling klasik, uang tunai. Terkenal banget kan sama istilah serangan fajar pas dibagiinnya subuh-subuh sebelum nyoblos. Ini bentuk yang paling terang-terangan dan niatnya paling jelas. Kedua, dalam bentuk barang. Wah, ini mungkin bentuk penyamaran yang paling lihai. Bisa sembako, pulsa, sarung, bahkan bahan bangunan kayak semen. Modusnya tuh sering dibungkus rapi, pura-puranya bantuan sosial atau dana aspirasi, padahal motif utamanya ya tetap sama, transaksi buat dapat suara. Bentuk ketiga ini lebih halus lagi, yaitu jasa. Pernah nggak diundang ke sebuah acara kampanye terus dikasih uang transport yang jumlahnya lebih gede dari ongkos aslinya? Atau lihat pengobatan gratis yang spanduk fotonya lebih besar dari kliniknya? Nah, itu dia. Keempat, ini udah permainan kelas berat. Janji imbalan. Kalau yang ini targetnya udah bukan kita-kita lagi sebagai pemilih perorangan, tapi tokoh masyarakat atau pengusaha lokal. Imbalannya bisa macam-macam. Janji proyek APBD lah, posisi di pemerintahan, atau kemudahan izin usaha kalau kandidatnya menang. Dan yang kelima, ini mungkin jarang ya, tapi kalau ada, dampaknya itu dahsyat banget. Penghapusan utang. Coba bayangin, ada seorang calon anggota dewan yang juga punya toko kelontong. Terus tiba-tiba dia bilang semua utang warga di warungnya lunas. Wah, efek psikologisnya itu kuat banget. Oke, kita udah tahu bentuk-bentuknya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan intinya. Kenapa sih semua ini bisa ampuh banget? Jawabannya tuh bukan cuma soal kondisi ekonomi, tapi jauh lebih dalam, yaitu di cara kerja otak kita. Ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa uang Rp50.000 atau sebungkus mie instan yang kita terima hari ini rasanya kok jauh lebih nyata dan berharga dibandingin janji abstrak tentang masa depan yang lebih baik 5 tahun dari sekarang? Jawabannya ada di sini, dalam sebuah konsep psikologi dasar yang namanya norma timbal balik. Kita sebagai manusia tuh punya insting alami buat merasa harus balas budi. Jadi sebenarnya politisi itu bukan lagi beli suara Anda, mereka itu lagi beli rasa nggak enakan atau hutang budi Anda. Nah, beban psikologis inilah yang tanpa sadar ngarahin tangan kita di bilik suara nanti. Terus ada lagi yang namanya diskon waktu.
Otak kita tuh emang udah disetel buat lebih menghargai 100.000 yang bisa dipakai beli beras hari ini daripada janji muluk soal pemerintahan bersih atau infrastruktur bagus yang baru bisa kita rasain bertahun-tahun kemudian. Kebutuhan di depan mata itu selalu terasa lebih penting. Dan biar hati nurani kita tenang, biar nggak ngerasa bersalah-salah amat, kita melakukan yang namanya pelepasan moral. Kita mulai deh bikin-bikin alasan pembenar, biar tindakan kita ini rasanya nggak salah. Contohnya kayak kalimat sakti ini. Pernah dengar kan? Ini contoh sempurna dari rasionalisasi. Kita coba yakinin diri sendiri kalau kita masih pegang kendali. Padahal, seperti yang kita bahas tadi, alam bawah sadar kita itu udah keiket sama yang namanya utang budi. Pilihan kita mungkin udah nggak sebebas yang kita kira. Oke, sekarang ayo kita sambungin semua benangnya. Kita bakal lihat gimana aksi kecil nerima hadiah ini secara langsung menciptakan sebuah lingkaran setan korupsi yang ujung-ujungnya ngerugiin kita semua. Siklusnya tuh sebenarnya simpel, tapi kejam. Pertama, kandidat keluar modal miliaran buat beli suara. Kedua, begitu kepilih, prioritas utamanya bukan lagi ngelayanin publik, tapi balik modal. Gimana caranya? Ya dengan mainin anggaran, ngatur proyek, bikin kebijakan yang untungin diri sendiri. Dan hasil akhirnya udah pasti layanan publik yang buruk buat kita semua. Jadi poin pentingnya adalah uang yang mereka kasih ke kita itu pada akhirnya bakal mereka ambil lagi dari kita lewat pajak dan APBD dengan bunga yang jauh lebih tinggi. Lantas gimana caranya kita memutus rantai setan ini? Solusinya itu bukan cuma soal hukum, tapi yang lebih penting soal membangun kekebalan mental secara bersama-sama. Senjata terkuat kita adalah dengan mengubah cara kita memandang masalah ini. Bukan lagi soal menolak rezeki, tapi soal menolak untuk dibodohi. Nah, perubahan cara pikir inilah yang kita butuhkan. Menolak politik uang, itu artinya kita lagi membeli sesuatu yang jauh lebih berharga. Masa depan dengan jalanan yang bagus, sekolah yang berkualitas, dan pemerintahan yang benar-benar kerja buat kita. Tapi, mungkin ada satu pertanyaan rumit yang masih ngeganjel di benak kita. Di tengah situasi yang mendesak, gimana kalau kita udah terlanjur nerima uangnya? Apa yang harus kita lakuin? Memang gak ada jawaban yang gampang untuk itu. Tapi pertanyaan tersebut ngingetin kita betapa rumitnya masalah ini. Dan betapa pentingnya buat kita untuk terus waspada terhadap racun yang dibungkus sebagai hadiah.